Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat ini menyatakan bagaimana kasih Kristus yang menyerahkan nyawanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini atau manusia, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal. So, setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya akan manusia, dia rela datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, siapakah manusia ini? Manusia ini adalah manusia yang memberontak kepada dia, yang menjadi seterunya, menjadi musuhnya. Tapi kita melihat dia begitu mengasihi kita, sehingga dia rela datang ke dalam dunia ini, menderita bahkan mati bagi kita supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Demikianlah ayat ini menyatakan bagaimana kita bersikap kepada sesama kita. Kita mau teladani Tuhan, tapi mampukah kita melakukannya? Ini adalah perintahnya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Berdoa, jangan mengutuki mereka, tapi berkatilah mereka. Bahkan berdoa bagi mereka yang mencaci maki engkau. Berbuat baik bagi orang yang membenci engkau. Satu hal yang mungkin kita katakan, apakah aku mampu melakukannya? Kalau kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak mungkin bisa melakukan. Tapi kita boleh mempelajari hari ini bagaimana kita bisa mengasihi, bahkan bisa mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kita, orang-orang yang telah melukai hati kita. Dapatkah kita mengasihi mereka? Suatu ketika waktu Tuhan Yesus berada di sebuah daerah di Samaria, tepatnya di kota Sikar. Di dekat sumur Yakub dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang mengambil air pada jam 12 siang, firman Tuhan katakan. Kenapa dia mengambil air jam 12 siang? Karena dia tidak ingin bertemu dengan orang banyak. Kenapa? Karena dia malu. Kenapa pula dia tidak ingin bertemu dengan mereka? Karena ada perasaan ditolak. Kenapa ada perasaan ditolak? Karena dia merasa bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang tidak menyenangkan orang banyak, perbuatan dosa. Dia tidak ingin diketahui perbuatannya. Dia mungkin tidak ingin diketahui apa yang dilakukan, atau tidak mau dikatai apa yang dia lakukan, sehingga dia tidak mau bertemu dengan orang banyak. Tapi kita melihat tak kala dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan menyatakan apa yang dia perbuat. Waktu Tuhan menyuruh dia untuk memanggil suaminya, dia mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Tuhan Yesus katakan, benar yang apa yang kau katakan, engkau tidak punya suami. Karena engkau pernah punya 5 suami, tapi yang sekarang tinggal dengan engkau bukan suamimu. Dengan kata lain, perempuan ini adalah perempuan yang suka kawin cerai. Dan sekarang dia tinggal bukan dengan suaminya, tapi dengan dengan orang yang kumpul kebo dengan dia. Inilah yang membuat dia tidak mau bertemu dengan orang lain. Malu dikatai oleh orang lain, merasa tertolak sedemikian rupa. Tetapi tak kala dia bertemu dengan Tuhan, kita melihat apa yang dia lakukan. Dia berlari ke kampung tempat dia berada, dan dia menyaksikan tentang Tuhan. Dia mengatakan, orang itu menyatakan apa yang aku perbuat. Dia bersaksi tentang itu. Kita melihat apa yang mendorong dia melakukannya. Karena kasih Tuhan telah menjamah hatinya, sehingga dia rela berkorban. Dia mau menyaksikan tentang apa yang dia perbuat, supaya orang boleh tertarik datang kepada Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan. Kita melihat kasih seperti ini tidak dia dapatkan tak kala dia belum mengenal Tuhan. Inilah yang sering kita bisa sebut kelahiran baru yang terjadi dalam seseorang, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Nikodemus. Atau di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia tadinya malu bertemu dengan orang banyak. Tadinya dia tidak mau bertemu dengan orang lain karena dia merasa tertolak. Tapi tak kala dia bertemu dengan Tuhan,
Kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesamanya begitu besar, itulah yang mendorong dia menyaksikan tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan nyatakan tentang dia, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Tapi dia gak peduli semua orang itu, orang sekampungnya. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, kasih yang besar, dia mau menyaksikan. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Dengan kekuatan kita tidak dapat mengasihi sesama kita dengan benar, yang dari dalam. Tetapi semenjak kita mengenal Kristus dan percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, terjadi kelahiran baru dalam hidup kita. Ada kasih yang besar, kasih kepada sesama, kasih yang dimulai dari Tuhan kepada Tuhan, dan kemudian membuat kita bisa mengasihi sesama kita dengan baik. Itulah langkah pertama untuk kita bisa mengasihi dengan benar, yang dari dalam, yang dari atas adanya, karena kita dilahirkan kembali sehingga kita bisa mengasihi, bahkan dimampukan untuk mengasihi orang yang tadi kita tidak peduli, bahkan kasih kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita. Itu langkah pertama untuk kita bisa mengasihi dengan baik dan benar. Dan bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita? Yang kedua adalah yang kita harus perhatikan adalah bagaimana kita harus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Dan contohnya dapat kita melihat, yaitu kehidupan Yusuf. Yusuf adalah kesayangan bapaknya, sehingga bapaknya begitu rupa memberikan dia jubah yang begitu mahal, jubah yang begitu indah, yang hanya diberikan kepada Yusuf. Tapi kepada saudara-saudaranya lain tidak diberikan. Dan hal itu menyakiti hati saudara-saudaranya. Mereka marah itu membuat mereka benci. Mereka tidak dapat berbuat kepada bapaknya, mereka berbuat kepada Yusuf. Suatu ketika waktu Yusuf datang ke padang untuk membawa makanan kepada mereka, mereka melihat kebencian itu menumpuk sehingga mereka ingin membunuh dia. Tetapi kemudian Yehuda dengan caranya menyelamatkan dia, dan dia dibuang di dalam sumur yang kering. Tatkala ada pedagang-pedagang dari Mesir datang, mereka melihat ini adalah satu cara untuk menyingkirkan Yusuf, dan mereka bisa mendapat keuntungan. Mereka menjualnya dengan satu harapan, dia pergi dan tidak kembali lagi. Itulah cara mereka menyingkirkan Yusuf. Kita bayangkan, ini saudara-saudaranya, abang-abangnya yang seharusnya melindunginya, yang seharusnya menyayangi dia, tapi kita melihat mereka begitu rupa membuat kejahatan yang bisa saja kalau dia fokus kepada saudara-saudaranya, apa yang mereka perbuat itu bisa menjadi dendam kesumat dalam hatinya, dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi dalam Yusuf? Itu tidak terjadi. Melalui proses yang panjang dalam perjalanan hidupnya, akhirnya melalui kesulitan demi kesulitan, akhirnya dia menjadi seorang Perdana Menteri di negeri Mesir, negara adidaya yang pada saat itu sedang sangat berkuasa. Bahkan mereka bukan hanya berkuasa secara kekuasaan militer dan sebagainya, mereka juga mempunyai kekuasaan yang besar karena mereka punya banyak makanan. Di masa paceklik, di masa banyak orang tidak mempunyai makanan, dia punya kekuasaan yang besar. Dia menjadi Perdana Menteri yang hanya satu tingkat di bawah Raja Fir'aun pada saat itu. Nah, pada saat dia sedang berkuasa, pada saat itu abang-abangnya datang. Waktu dia melihat abang-abangnya, ada kerinduan yang luar biasa di dalam hatinya. Tetapi dia menahan karena dia ingin supaya abangnya menyadari kesalahan dan dosa mereka. Tapi waktu dia bertemu dengan abang-abangnya, ada kerinduan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ada hati yang mengasihi mereka, hati yang menyayangi mereka. Kita melihat, walaupun dia sudah disakiti sedemikian rupa, tapi tak kala dia bertemu dengan mereka, ada kerinduan yang begitu besar, ada hati yang menyayangi saudara-saudaranya, hati yang mengasihi mereka. Kenapa bisa begitu? Inilah yang kita dapatkan. Waktu dia sudah tidak tahan lagi, dia menyuruh orang-orang yang ada di dalam istananya, yang bukan daripada saudara, diusir keluar. Dan tak kala mereka sudah sendirian saja, mereka saja, dia mengungkapkan dirinya,
Dia menyatakan dirinya bahwa dia Yusuf, dan dia mengungkapkan akan kasihnya, kerinduannya kepada mereka begitu luar biasa. Dan saudara-saudaranya begitu ketakutan. Tapi apa yang dia katakan? Dia bilang, jangan kalian menyesali hal itu, karena Tuhanlah yang telah menyuruh aku mendahului kalian supaya dapat menyelamatkan kehidupan bangsa yang besar. Kita melihat luar biasa Yusuf. Kenapa dia bisa tidak membenci saudaranya? Tidak ada dendam kesumat, tidak ada keinginan untuk membalas mereka, kecuali hanya mengasihi mereka. Kenapa? Karena dia memfokuskan dirinya pada Tuhan. Dia tahu Tuhan punya rencana yang baik. Dia tahu Tuhan punya rancangan yang baik. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu ada Tuhan yang merencanakan, ada Tuhan yang merancangkan. Sehingga di dalamnya ada hati yang bersyukur senantiasa. Sehingga tidaklah pernah dalam hatinya menyimpan dendam, menyimpan kebencian dan kemarahan kepada saudaranya, melainkan hanya kasih yang dia dapat nyatakan. Bahkan tak kala Yakub sudah meninggal, saudara-saudaranya begitu ketakutan, dan mereka mengakui kesalahan dan dosanya. Mereka mohon supaya mereka tidak dibunuh. Mereka bersedia untuk dihukum, tapi jangan dibunuh. Tapi Yusuf mengatakan apa? Yusuf mengatakan, memang kau telah mereka-rekakan hal yang jahat padaku, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Kebaikan kehidupan bangsa yang besar, bangsa daripada umat Tuhan untuk diselamatkan. Jadi semuanya ada dalam rencana Tuhan. Demikianlah kita melihat. Kalau dalam hidup kita bisa belajar untuk memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita bisa melihat ada kebaikan-kebaikan Tuhan rancangkan, Tuhan rencanakan untuk kita. Sehingga dalam hati dan pikiran kita tidak lagi terbersih atau berkurang rasa-rasa hal yang membuat kita menjadi marah, benci, dan dendam. Bahkan bisa membawa kita menafikan sedemikian rupa hal-hal yang bisa menyakitkan hati kita, yang melukai hati kita. Kita tidak menyimpannya sedemikian rupa karena kita fokus pada Tuhan. Kita tahu segala sesuatu Tuhan sedang merencanakan hal yang baik, hal yang bisa menjadi berkat. Bagaimana kita boleh menjadi berkat dan diberkati Tuhan, sehingga tidaklah terbesit untuk membenci, menyimpan kemarahan, apalagi dendam, kesumat, apalagi keinginan untuk membalas. Maka dengan demikianlah kita bisa belajar hal yang kedua, memfokuskan diri kita kepada Tuhan di dalam kita menjalani hidup ini, apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghadapi mungkin orang yang telah menyakiti hati kita, yang melukai hati kita. Bahkan kita bisa menghadapi mereka dengan tetap mengasihi mereka. Yang ketiga sangat penting adalah dengan segera memberi ampun. Seringkali orang menunda-nunda untuk memberi maaf, menunda-nunda untuk memberi ampun, bahkan menyimpannya di dalam hati. Enak kali dia sudah menyakiti hatiku, aku itu mudah memaafkan dia, aku mudah mengampuni dia. Enak kali dia. Tidak boleh begitu. Tapi kalau kita pikir-pikirkan, ya, tak kala kita tidak mau memaafkan, tak kala kita tidak mau mengampuni, apakah enak bagi dia? Justru kita yang rugi kalau kita tidak mau memaafkan, kita tidak mau mengampuni, kita yang rugi besar. Tak kala kita menumpuk kebencian, kemarahan karena tidak mau memaafkan, maka hal itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat kerohanian kita bermasalah. Sehingga dalam kehidupan rohani kita yang tidak bertumbuh itu merusak kehidupan kerohanian kita yang bisa mempengaruhi sekitar kita. Demikian juga karakter kita, sifat kita. Tak kala kita tidak mau mengampuni, tak kala kita tidak mau memaafkan, yang ada kemarahan dan kebencian, maka itu juga mempengaruhi karakter kita. Apalagi kita numpuk, kita menjadi orang yang baperan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit benci, begitu rupa. Dan itu bisa menularkan sikap kita itu, karakter kita itu kepada sekitar kita, dan malangnya adalah orang-orang dekat kita. Bahkan mungkin itu anak-anak kita. Kita sudah rugi berkali-kali. Bahkan orang yang mungkin kita benci gak tahu bahwa kita membenci dia.
Kita seolah-olah ingin membunuh dia dengan kebencian kita, padahal dia tidak merasakan apa-apa. Kita sudah dirugikan sedemikian rupa kalau kita tidak mau mengampuni. Dan yang ketiga, kebencian dan kemarahan yang kita tumpuk oleh karena kita tidak mau memaafkan dan mengampuni, itu seringkali juga bisa merusak kesehatan kita. Ada banyak penyakit itu bukan karena hal ini, tetapi harus kita akui juga ada penyakit-penyakit disebabkan oleh karena menyimpan kemarahan, menyimpan kebencian, menyimpan dendam, sehingga akhirnya merusak tubuh kita, menjadi penyakit dalam hidup kita. Jadi kita lihat betapa kita ruginya yang tidak mau mengampuni orang lain dalam hidup kita, tidak mau memaafkan orang lain, untuk kita boleh menjalani hidup dengan baik. Tak kalau ada orang menyakiti hati kita, tak kalau ada orang melukai hati kita, kita mau belajar sedemikian rupa untuk segera mengampuni mereka, memaafkan mereka. Jangan sampai itu menumpuk yang bisa merusak hati dan pikiran kita. Kita harus segera mengampuni mereka, memaafkan mereka. Itu baik bagi kita, baik bagi kerohanian kita, baik bagi mental kita, bahkan baik bagi kesehatan kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kita bisa menjalani hidup ini dengan damai. Kita bisa menjalani hidup ini dengan tentram. Demikianlah tiga hal ini, tiga hal yang paling mendasar ini kita perlu perhatikan dengan baik, sehingga kita dalam menghadapi hidup ini. Kalau ada orang menyakiti hati kita, kalau ada orang yang melukai kita, kita bisa segera memberikan pemaafan, pengampunan, sehingga memudahkan dia, memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang baik bagi hidup kita. Bahkan kita boleh tetap mengasihi mereka, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita, mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi kita, dan memberkati orang banyak. Biar tiga hal ini kita perhatikan di dalam kita menjalani hidup ini. Amin.